Shalom, saudara yang terkasih, puji Tuhan, hari ini kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus atau Dia terangkat ke sorga. Puji Tuhan, walaupun dalam hari yang besar ini sama dengan Paskah atau Natal, tapi kita tidak bisa bersekutu kembali. Paskah kemarin kita tidak bisa bersekutu bersama, dan di hari kenaikan ini juga kita tidak bisa bersekutu bersama. Tapi yang tidak mengurangi sukacita kita dalam memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Maka hari ini kita akan belajar satu firman khusus dalam gereja kita, GKT Raja Daud, tentunya tentang kisah Yesus yang terangkat ke surga. Mari kita buka Alkitab kita belajar di hari dan momen spesial ini dari Kisah Para Rasul pasal 1, Kisah Para Rasul pasal 1, ayat 7, 8, dan 9, ya. Tapi kita akan lebih fokus di ayat 8 dan 9. Kisah Para Rasul pasal 8 dan 9, ya. Tapi kita akan melihat latar belakangnya dari ayat-ayat di atasnya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dan 9 saya bacakan untuk saudara-saudara sekalian di rumah. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mungkin saudara-saudara sekalian dan banyak orang Kristen sudah mengetahui kisah kenaikan Yesus ke surga. Dan mungkin juga ayat ini sudah sering dikhotbahkan sewaktu peristiwa atau ketika kita memperingati Yesus terangkat ke surga. Nah, seperti biasa kita akan melihat dulu latar belakang sebelum kita menggali ayat 8 khususnya. Ini adalah kisah para rasul yang ditulis oleh Lukas, seorang dokter, yang dimana dari ayat pertama ditujukan kepada Theophilus. Dia menceritakan kepada orang ini mengenai keabsahan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lalu dimulai dari ayat 5 dikatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air. Itu adalah peristiwa Yohanes datang, dia membaptis orang-orang, adalah baptisan pertobatan. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi konteks ini, ketika Yesus terangkat ke surga, adalah 10 hari sebelum Roh Kudus turun. Makanya ketika Roh Kudus dicurahkan, itu disebut dengan Pentakosta atau hari ke-50. Dan ini adalah Yesus terangkat ke surga setelah dia 40 hari bangkit dari kematian dan tetap menjumpai murid-muridnya. Dan 10 hari berikutnya setelah dia naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid di loteng Yerusalem yang kita sebut perayaan Pentakosta. Nah, di situ kita perlu tahu dulu latar belakang kisahnya, latar belakang cerita besarnya, supaya kita tidak bolak-balik atau salah memahami Paskah, Pentakosta, atau kenaikan Yesus Kristus, ya. Jadi kita harus tahu dulu makna-makna atau peristiwa-peristiwa hari besar tersebut. Lalu ketika dikatakan dibaptis dengan Roh Kudus, yang artinya Roh Kudus akan turun kepada mereka 10 hari berikutnya setelah Yesus naik. Ayat 6 kita lihat, tetap murid-murid bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Lagi-lagi mindset murid-murid tetap sama, bahwa Yesus Mesias, ya kami percaya Yesus Mesias. Tapi Mesias yang harus membebaskan Israel dari penjajahan. Tetapi Mesias yang harus membebaskan Israel dari perbudakan. Tetapi Mesias yang harus membebaskan Israel untuk melawan Romawi. Karena pada konteks ini Israel dijajah oleh kekaisaran Romawi. Lalu kita lihat ayat 7 apa jawaban Yesus. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Yesus menjawab, engkau tidak perlu tahu kapan Tuhan atau aku akan memulihkan itu. Karena itu adalah waktuku, kairos, waktunya Tuhan. Yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi Yesus sebelum naik ke surga tetap mendidik murid-murid bahwa fokus untuk mengenal Mesias bukan soal melepaskan Israel dari perbudakan Romawi atau penjajahan Romawi. Tetapi fokuslah kepada kuasa yang akan turun diberikan kepada mereka. Yang kita tahu ini sudah diberikan Yesus penjelasannya lebih terperinci itu di Injil Yohanes. Ketika dia khusus ngomong kepada 11 murid-murid, dia mendoakan 11 murid-murid bahwa akan datang pribadi ketiga dari Tritunggal, yaitu Roh Kudus yang disebut pembela, Parakletos, dan disebut juga penghibur, Roh kebenaran. Fokuslah untuk itu.
Itu yang Yesus mau. Masalah pulih nggak pulihnya Israel, masalah kapan selesainya Romawi menjajah Israel, itu bukan urusan kalian, kata Yesus. Tapi fokuslah untuk memberitakan kebenaran ketika Roh Kudus itu datang. Semua yang selama ini Yesus ajarkan 3,5 tahun kepada mereka, akhirnya diungkapkan, dan mereka akan berani memberitakan kebenaran itu. Nah, mari kita masuk menggali ayat 8 yang kita baca sebagai dasar firman Tuhan untuk kita pelajari di hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Garis bawahi kata kuasa, teman-teman saudara sekalian. Dalam bahasa Yunaninya, dunamis. Ya. Kamu akan menerima kuasa, dunamis. Yang artinya kekuatan, kemampuan yang diberikan Allah. Karena di sini Yesus ngomong khusus kepada 11 murid-murid. Ya. Akan diberikan kepada murid-murid. Kuasa, dunamis. Nah, sering sekali dari kata kuasa ini ditafsirkan banyak hamba-hamba Tuhan ataupun orang Kristen, yaitu kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk mengusir setan. Ya, itu memang dilakukan murid-murid. Tapi jangan sampai itu langsung kita comot, langsung kita katakan bahwa kita memiliki kuasa untuk itu semua. Langsung mengadakan mujizat besar-besaran. Tidak. Kita harus baca nanti kalimatnya sampai habis. Jadi jangan hanya berhenti di kata kuasa. Karena dunamis sendiri adalah kemampuan, strength, atau kekuatan yang Allah berikan kepada dirinya. Itu arti dunamis. Perhatikan, kita lanjutkan kalimat. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yang artinya 11 murid akan memiliki kemampuan dan kuasa tersebut ketika pribadi ketiga, yaitu Roh Kudus, turun ke atas mereka, yang nanti kita tahu itu adalah hari Pentakosta. Roh Kudus yang dimana dijelaskan Yesus bahwa ini adalah pribadinya, dia yang mengutusnya, roh kebenaran, penghibur yang akan menginsapkan manusia akan dosa, yang akan membuat manusia kembali ke jalan Tuhan, bertobat. Dan Roh Kudus ini hanya diberikan kepada orang-orang pilihan. Termasuk pada konteks ini, dia ngomong kepada 11 murid. Jadi tidak semua orang dipenuhi Roh Kudus. Nah, kuasa itu akan didapat ketika ada Roh Kudus. Jangan langsung berpikir kuasa yang kita maksudkan adalah menyembuhkan orang sakit, mengadakan mujizat, membangkitkan orang dari mati. Jangan itu. Kita masih menggalinya kalimat per kalimat supaya kita tahu dulu konteksnya dengan benar. Ya. Dunamis atau kuasa itu diberikan ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus, parakletos. Parakletos itu bahasa Yunaninya yang bisa juga artinya nanti pembela di pengadilan. Artinya kita bisa membela iman kita untuk berkata-kata kepada orang, untuk menyaksikan kebenaran tentang Injil Yesus Kristus, bahwa dia adalah Mesias yang ditunggu, bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu pekerjaan Roh Kudus. Nah, yang menarik, kita itu percaya bukan karena kemampuan kita. Kita harus mengerti dulu analogi ini. Roh Kudus dulu masuk, baru kita percaya, atau percaya dulu dan mengaku dengan mulut kita, baru Roh Kudus masuk. Nah, kita jangan terbalik ya. Banyak orang Kristen terbalik di sini. Roh Kudus dulu masuk menjamah diri kita sebagai orang pilihan, atau kita dengan kemampuan kita dulu untuk membaca Alkitab, untuk mencari Tuhan, untuk mengerti Tuhan, baru mengaku percaya Roh Kudus masuk. Yang benar adalah Roh Kudus dulu masuk. Karena kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk keselamatan kita. Kita dipilih karena anugerah, by grace. Roh Kudus dulu masuk, baru kita percaya, baru kita memiliki kuasa, baru kita berani memberitakan Injil, baru berani kita membela iman kita kepada banyak orang untuk menyatakan Yesus adalah Juru Selamat. Oke, jadi menerima kuasa ketika Roh Kudus itu turun atas kamu, pneuma, Roh Kudus, dan kamu akan menjadi saksiku. Stop sampai situ. Akhirnya kita tahu apa maksud dunamis kuasa tadi. Akhirnya kita tahu apa yang terjadi ketika Roh Kudus turun nanti ke 11 murid di loteng Yerusalem. Ke murid-murid yang menerima Roh Kudus di loteng Yerusalem. Apa itu? Menjadi saksiku. Nah, ini dia. Pentingnya kita tidak hanya mencomot satu kata, mencomot satu kalimat, mencomot satu ayat, supaya kita tahu kebenaran ayatnya harus dibaca terus. Kuasa di sini bukan kuasa membangkitkan orang dari mati. Kuasa di sini bukan kuasa mengadakan mujizat besar-besaran kepada orang. Kuasa di sini bukan untuk memberkati atau bernubuat supaya orang berlipat ganda kekayaannya. Bukan memberkati orang supaya orang itu bisnisnya sukses. Memberkati pasangan suami istri akhirnya mendapat anak. Bukan itu kuasa yang dimaksudkan.
kuasa di sini adalah menjadi saksiku. Kenapa ini tidak sering diberitakan? Karena tidak banyak orang Kristen mau menjadi saksi Tuhan. Nah, ini penting. Karena tidak banyak orang mengaku percaya Yesus, tapi tidak mau bersaksi tentang Yesus. Itu yang menjadi problem orang Kristen di zaman sekarang. Percaya sih sama Yesus, ditantang mau penginjilan, mau bersaksi. Enggak, sibuk, banyak urusan, banyak pekerjaan, ngurus rumah tangga, ngurus anak istri, ngejar deadline, ngejar duit. Percaya. Padahal makna kenaikan Yesus, yang pertama, kita mendapat kuasa untuk bersaksi memberitakan Dia. Ayo dong. Jangan hanya merayakan hari ini sebagai tradisi agamawi. Sering sekali saya katakan Natal, Paskah, Pentakosta, kenaikan Yesus ke surga. Itu hanya seperti tradisi. Jumat Agung, tradisi agamawi. Kalender merah, libur, gereja sih. Tapi hanya tradisi. Padahal kita tahu di sini sangat jelas Lukas menulisnya. Makna kenaikan Yesus surga, Dia memberikan kita kuasa, bukan kuasa yang untuk enak-enak, bukan kuasa hanya untuk menyembuhkan, bukan kuasa hanya untuk menubuatkan orang-orang supaya sukses diberkati, bukan. Tapi kuasa untuk menjadi saksi. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Parakletos, pembela, penghibur, yang memberikan kita kekuatan. Menjadi saksiku. Yang menarik garis bawahi kata saksiku, yang dalam terjemahan Yunani bahasa aslinya martus, yang akhirnya kita tahu martir. Dan definisi dari martus atau martir adalah orang yang siap mati demi imannya. Itu arti martus. One who dies for his faith. Orang yang siap mati akan imannya, karena imannya kepada Yesus Kristus. Dan kita tahu omongan Yesus ini tidak asal omong, karena kita tahu nasib murid-murid nanti. Mati semua saat memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan matinya mati yang sangat-sangat mengenaskan, kecuali Rasul Yohanes terakhir dia mati di usia tuanya di pembuangan pulau Patmos. Yang lainnya mati mengenaskan. Itulah resiko, tapi itu juga lah menjadi kuasa kenaikan Yesus Kristus. Murid-muridnya, orang percaya, orang yang dipilih, diberikan kuasa untuk menjadi saksi. Apa yang perlu disaksikan? Tentu saja yang disaksikan adalah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tentu saja yang disaksikan adalah Injil Yesus Kristus, yaitu salib. Tentu saja yang disaksikan adalah Yesus mengalahkan maut, Dia bangkit, dan Dia naik ke surga. Nah, apa dasar murid-murid untuk memberitakan itu? Karena kita tahu pada konteks ini, Perjanjian Baru belum ditulis. Kisah tentang Yesus belum ditulis. Yang diambil murid-murid adalah Perjanjian Lama. Kitab sucinya orang Yahudi. Karena nubuatan-nubuatan di situ sudah tergenapi semua dalam diri Yesus Kristus. Itulah yang diberitakan oleh murid-murid. Makanya setelah perikop ini, kita tahu yang terkenal, Petrus berkhotbah, di mana sekali dia berkhotbah 3.000 orang bertobat, dia mengambil dari Nabi Yoel saat Pentakosta. Itu dari Perjanjian Lama, dia memberitakan itu. Itu kuasa. Kenapa? Kita tahu sendiri kisah Petrus bagaimana, teman-teman saudara sekalian. Orang yang sanguin, yang asal nyablak, asal ngomong, ngakunya, aku siap membela engkau Yesus, aku siap menemani engkau Yesus, aku siap mati untuk engkau Yesus. Tapi ketika Yesus tangkap, dia malah menghindar, lari, dan menyangkal Yesus 3 kali. Tapi kenapa nanti di pasal 2, ketika Roh Kudus turun, 10 hari setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun, Pentakosta, Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Tidak mungkin itu bisa kita katakan karena kepintaran Petrus, karena keberanian Petrus, tidak. Kuasa Roh Kudus. Apa maknanya untuk kita saudara-saudara sekalian untuk memperingati hari kenaikan Yesus ini? Kalau engkau orang Kristen, kalau Roh Kudus ada dalam dirimu, kalau engkau umat pilihan, sudahkah kau memiliki kuasa untuk bersaksi tentang Yesus Kristus? Bersaksi bukan hanya harus jadi pendeta, bersaksi bukan hanya harus jadi majelis penatua, bersaksi bukan hanya jadi guru sekolah minggu, bersaksi dalam pekerjaanmu, bersaksi dalam keluargamu, bersaksi dalam perkawinanmu, bersaksi di dalam lingkunganmu, lingkup keluargamu, tetangga kiri kananmu. Itulah tandanya engkau dipenuhi Roh Kudus. Ini menarik sekali.
Karena yang kita tahu, jika dipersentasekan atau didata, orang Kristen paling malas dan takut untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Ya, paling malas dan takut. Tapi ingat, bersaksi bukan didahului juga oleh mulut, walaupun mulut sebagai penyampai kebenaran firman yang tertulis di Alkitab, tapi lewat sikap hidupmu. Harus sejalan apa yang kita sampaikan sesuai Alkitab dengan sikap hidup kita. Itulah yang bersaksi. Sehingga orang-orang di luar, orang-orang yang belum percaya, orang-orang dalam keluarga kita, saudara-saudara kita, suami, istri, anak kita, melihat karakter Kristus dalam hidup kita. Itu yang dipesankan Yesus kepada murid-murid sebelum dia naik ke sorga. Kau memiliki kuasa, Roh Kudus itu akan membuat engkau bersaksi, menjadi martir yang siap mengorbankan nyawa. Waduh. Gara-gara kata-kata itulah orang Kristen takut untuk bersaksi. Kenapa? Takut mati. Iya kan? Kita appreciate sekali misionaris-misionaris yang pergi ke pedalaman, ke berbagai belahan dunia untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Karena mereka mengorbankan nyawa. Itu harus menjadi kerinduan kita sebagai orang Kristen. Itu yang harus kita lakukan. Apapun resikonya, ketika engkau sudah hidup benar, penuh dengan karakter Kristus, engkau memberitakan Injil dengan benar, tidak perlu takut. Walaupun mengancam nyawa kita. Bersaksi. Martir. Who dies for his faith. Yang siap mati demi imannya. Ini tidak konyol. Bukan mati konyol. Memberitakan Injil, orangnya nggak pernah kelihatan. Kita kan nggak pernah lihat Yesus ya, saudara-saudara sekalian. Tapi kenapa kita berani memberitakan itu? Karena iman kita dan janji-janjinya di kitab suci. Bahwa kematian bukan lagi malang. Bahwa kematian bukan lagi mengerikan. Karena dia sudah bangkit mengalahkan maut. Makanya, di kenaikan ini apa pesannya? Bersaksilah. Itu pesan paling utama dari ayat ini. Bersaksilah. Jangan kita kebanyakan ngomong Roh Kudus, tapi arah omongannya nggak jelas. Nah, ini yang banyak terjadi. Jangan kebanyakan kita ngomong kuasa, ngomong Roh Kudus, tapi manifestasinya aneh-aneh. Tapi yang kita saksikan bukan Injil Yesus Kristus. Yang kita saksikan kepada jemaat bukannya salib. Yang kita saksikan bukannya kematian dan kebangkitannya. Malah ngomong kekayaan, malah ngomong kesuksesan, malah ngomong hidup berlimpah, malah ngomong duit, malah ngomong bisnis maju, malah ngomong sepertinya motivator-motivator, bukan seperti hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil yang murni. Nah, ini berbahaya. Tapi ngakunya Roh Kudus ada dalam dirinya. Manifestasi-manifestasi itu janganlah. Itu nanti, itu sekunder. Yang utama, saksi. Bersaksi. Belajar Alkitab dengan benar. Engkau tidak akan bisa bersaksi kalau kau tidak belajar Alkitab dengan benar, teman-teman saudara sekalian. Tidak mungkin. Makanya jangan asal kita berani memberitakan Injil kalau kita tidak memiliki latar belakang yang benar untuk mempelajarinya secara mendalam. Apa yang mau kita saksikan kalau kita tidak memahami apa makna salib? Apa yang mau kita saksikan kepada orang lain kalau kita tidak memahami apa makna kematian dan kebangkitan Yesus Kristus? Bohong belaka. Itu makanya banyak pembicara-pembicara yang mengakunya hamba Tuhan yang disaksikan di mimbar bukan soal salib. Yang disaksikan di mimbar bukan Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan dari perjanjian lama. Yang disaksikan hanya omong kosong soal kesuksesan hidup. Bagaimana berbuat baik. Itu bukan pemberitaan Injil bagaimana berbuat baik. Itu semua agama juga melakukannya bagaimana berbuat baik. Tapi inti Injil, kita dipanggil untuk menjadi saksi. Kita diberikan kuasa oleh Roh Kudus, pribadi ketiga dari Tritunggal, adalah untuk memberitakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Makanya di pasal 2, setelah pasal ini, di Kisah Para Rasul, Petrus berkhotbah mengatakan, engkau telah menyalibkan dia yang telah ditentukan Allah untuk menjadi Mesias. Semua dari nubuatan-nubuatan nabi-nabi perjanjian lama dikutip oleh Petrus dan dia menyaksikannya kepada banyak orang. Hasilnya 3.000 orang bertobat. Bertobat pun bukan karena Petrus, bertobat karena pekerjaan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang telah diberikan Allah kepada umat pilihannya. Itu menjadi penting. Lalu kita lanjutkan. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di mana nanti murid-murid memulai pelayanannya ketika Roh Kudus turun, itu langsung di kota suci, di pusatnya Yerusalem. Kenapa ini dilakukan? Karena dari sini akan gampang tersebar pemberitaan tentang Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Kristus, Yesus adalah orang-orang yang ditunggu orang-orang Yahudi dari nubuatan-nubuatan nabi-nabi perjanjian lama.
itu akan cepat tersiar, karena ini adalah pusat kota, ini adalah kota suci, di mana banyak petinggi-petinggi di sini. Ketika Petrus dan kawan-kawan rasul lain berkhotbah mulai dari Yerusalem, semua tentang Yesus adalah Tuhan tersebar dengan cepatnya. Makanya dimulai di Yerusalem, pusat kotanya. Dan kita tahu konsekuensinya menunggu. Itulah arti martir. Kenapa? Karena kita tahu nanti kisah-kisah selanjutnya, Petrus dan Yohanes ditangkap dan dihadapkan ke sidang mahkamah Sanhedrin, orang-orang yang Yahudi pemuka agama berkuasa pada zaman itu. Mereka tidak takut lagi. Wow. Kalimat Petrus, jika teman-teman baca kisah para rasul secara lengkap, sangat luar biasa. Apa dikatakan Petrus? Ketika Sanhedrin pemuka-pemuka agama melarang mereka memberitakan lagi tentang Yesus, nama Yesus, Petrus berkata, lebih baik kami takut kepada Allah daripada manusia. Tidak stop, mereka tetap memberitakan tentang Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias. Dengan konsekuensi, ditangkap, dipenjara, disiksa, bahkan mati. Di Yerusalem mulainya. Lalu di seluruh Yudea, Yudea itu adalah daerah di sekitar Yerusalem juga, artinya tetanggaan dekat-dekat daerah situ, supaya makin tersebar Injil Yesus Kristus. Dari pusat kota, lalu ke lapis kedua, bagian-bagiannya Yudea, daerah-daerah dekat situ. Dan yang terakhir, dan Samaria. Ya, Samaria. Tahukah Anda, Samaria adalah pecahan dari dua kerajaan yang disebut ibu kotanya Israel atau Israel Utara. Israel Selatan adalah Yehuda, Israel Utara adalah Samaria, pecahnya kerajaan setelah Salomo meninggal. Dan orang-orang Yehuda atau bangsa Yahudi sangat benci sama orang-orang Samaria. Walaupun dulu mereka bersaudara, tapi ketika pecah kerajaan, mereka ini kawin campur dan membuat bait Allah tandingan yang berbeda dengan bait Allah di Yerusalem. Sehingga orang Yahudi sangat jijik dan merasa najis dengan orang-orang Samaria karena benih keturunan Abraham mereka dianggap orang Yahudi tidak lagi murni karena sudah kawin campur dengan bangsa lain. Itu bangsa Samaria yang selalu mereka benci dan selalu mereka tolak. Tapi Yesus berkata, beritakan itu dan jadilah saksiku sampai Samaria. Yerusalem, Yudea, Samaria. Apa artinya? Sampai kepada tempat yang mungkin kau akan ditolak, dibenci, dan di mana kau akan mungkin disiksa atau dihancurkan. Sampai Samaria. Sangat jelas. Kita menjadi saksi memberitakan Injil sampai ke tempat yang mungkin kita sudah pasti ditolak. Sampai ke tempat yang mungkin ke tempat kita akan membahayakan nyawa kita sendiri. Tapi itu perintah Yesus. Sampai ke Samaria. Tentu orang Yahudi nggak akan pernah mau ke Samaria. Karena itu sudah menjadi batas atau zona yang sudah terlarang. Bagi orang Yahudi itu daerah yang sangat dibenci, orang-orang yang dibenci sekali. Tapi Yesus memberitakan ini sebelum dia naik ke surga. Menyuruh murid-murid untuk sampai memberitakan menjadi saksi ke Samaria. Sampai ke daerah terlarang. Sampai engkau ditolak. Itulah resiko ketika engkau menjadi saksiku. Martus. Jangan takut untuk bersaksi, teman-teman saudara sekalian. Peringati hari kenaikannya dengan semangat yang luar biasa. Roh Kudus dalam dirimu yang akan memimpinmu. Yang akan memberikan kau kekuatan, memberikan kau kepintaran untuk membela imanmu di hadapan banyak orang. Walaupun ada resiko yang menantinya. Lalu apa? Dan sampai ke ujung bumi. Sampai ujung bumi ini bukan berarti satu tempat di ujung bumi. Bukan ya. Karena dari terjemahan Yunaninya artinya eskatos. Eskatos itu berkaitan dengan eskatologi. Apa itu? Akhir zaman. Untuk menjadi saksi Tuhan. Untuk memperingati hari kenaikannya ini. Kita harus mau menginjili. Menjadi saksi Kristus. Sampai selama-lamanya. Sampai dia datang yang kedua kali. Atau sampai kita mati. Sampai akhir zaman. Nggak ada pensiunnya. Nggak ada stopnya. Kalau kerja ada pensiunnya. Kalau usaha ada stopnya. Kalau kerja ada stopnya. Memberitakan Injil, menjadi saksi Kristus adalah pekerjaan yang paling mulia karena dilakukan sampai akhir zaman. Sampai engkau selesai di bumi ini. Atau bahkan sampai Yesus datang kedua kali. Itu makna sampai ke ujung bumi. Artinya bukan satu tempat di ujung bumi, tapi sampai selama-lamanya. Itu menjadi tugas orang percaya yang sudah diberi kuasa dan dipenuhi Roh Kudus dalam dirinya. Lalu ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, kalimat yang penuh makna itu di ayat 8, terangkatlah ia ke sorga. Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Puji Tuhan, haleluya. Yesus berkata, lebih baik aku pergi, aku kembali ke kemuliaanku, memerintah dari sorga, karena memang disitulah posisiku.
Lebih baik aku pergi, karena aku akan memberikan Roh Kudus, Roh Penghibur, yang tinggal di dalam diri orang percaya. Sangat jelas, teman. Maknailah kenaikannya ini dengan menjadi saksi Kristus yang radikal. Radikal karena ajaranmu benar. Radikal karena hidupmu benar. Maka bersaksilah sampai selama-lamanya. Dimulai dari tempat-tempat di mana kau sekarang berada, tempat terdekatmu, kantormu, keluargamu, lalu di sekitarmu, lingkungan-lingkunganmu, bagaikan Yerusalem dan Yudea yang berdekatan. Lalu ke tempat orang-orang atau ke tempat daerah-daerah yang mungkin pasti menolakmu, tidak ada halangan. Injil harus diberitakan terus kemanapun itu. Sama seperti orang Yahudi, murid-muridnya akan diutus ke Samaria untuk menjadi saksi tempat yang terlarang bagi mereka. Tapi Yesus menyuruhnya. Lalu yang terakhir, sampai ke ujung bumi, sampai selama-lamanya. Itu menjadi tugas kita. Pertanyaan saya, di hari memperingati kenaikan ini, sudahkah kau memberitakan Injil? Memberitakan Injil bukan soal hafal ayat Alkitab. Memberitakan Injil, engkau tahu kebenaran, engkau mencarinya dengan benar dulu, mempelajarinya dengan benar dulu, lalu kau beritakan lewat mulut dan sikap hidupmu. Sehingga karaktermu adalah karakter orang percaya, karakter Kristus tampil di dalam dirimu. Sehingga orang yang melihatmu, mau itu di keluargamu, mau itu di kantormu, dan di lingkunganmu, percaya bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Salam saya buat saudara-saudara sekalian, terutama jemaat pengurus GKT Raja Daud dan keluarga-keluarga. Doa saya selalu menyertai engkau semua. Di hari kenaikan ini kita tetap semangat. Di tengah wabah penyebaran virus corona yang belum berhenti, kita doakan agar ini cepat selesai dan kita kembali bersekutu di gereja kita untuk sama-sama memuliakan Tuhan. Mari, jadilah murid Kristus yang berani bersaksi walaupun memiliki resiko yang begitu besar. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.